Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah kami semua dalam keadaan sehat, Ibu. Alhamdulillah. Semoga semua senantiasa diberikan kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan akan menjadi bermanfaat bagi kita semua di masa nanti. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin berdoanya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita jalankan pada pagi hari ini dapat dilancarkan dan ilmu yang akan Ibu Amara sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Untuk teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Canisa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin memastikan bahwa kelas kita berada dalam kondisi nyaman dan bersih. Silahkan periksa kembali area di sekitar tempat duduk masing-masing. Apabila masih terdapat sampah ataupun barang yang tidak diperlukan, mohon segera dirapikan terlebih dahulu ya. Apakah bisa? Bisa, Ibu. Baik, silahkan Ibu kasih waktu 1 menit untuk merapikan dan membuang sampah tersebut. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Ibu ingin mengecek presensi kehadiran kalian terlebih dahulu dan sembari Ibu mengecek, mohon alat tulis dan buku catatannya disiapkan di atas meja sudah rapi ya. Bisa dimengerti? Mengerti, Ibu. Baik. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Apakah masuk semua? Semuanya masuk, Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan hari ini, Ibu ingin mengulas kembali materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Siapa di sini yang masih ingat materi apa yang telah kita bahas minggu lalu? Saya, Bu. Silahkan Ica Nisa. Minggu lalu itu kita membahas materi tentang surat menyurat ya, Bu. Benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan mempelajari pengertian surat menyurat, fungsi surat, jenis-jenis surat yang digunakan dalam kegiatan komunikasi, baik di lingkungan pribadi maupun di kedinasan. Sekarang Ibu ingin bertanya, menurut kalian, apa yang dimaksud surat? Saya, Bu. Silahkan Ica Nisa. Jadi, surat itu adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi ataupun pesan kepada pihak lain. Baik sekali, Ica Nisa. Sepertinya Ica ini adalah siswa yang sangat memperhatikan ya saat Ibu menjelaskan. Terima kasih banyak, Ica. Jawaban yang Ica berikan itu sangat baik dan benar. Jadi hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi salah satu jenis surat tersebut, yaitu surat dinas, mulai dari pengertian, fungsi, struktur hingga cara mengidentifikasi kesalahan dalam penulisannya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan permainan singkat terlebih dahulu untuk melatih konsentrasi, karena Ibu lihat dari tadi yang hanya menyimak hanya 1-2 siswa saja. Anak-anak sepertinya karena ini masih pagi, masih mengantuk ya, jadi kita akan main satu permainan untuk melatih konsentrasi kita, supaya saat pembelajaran nanti, ilmu yang kita dapatkan itu bisa terserap dengan baik.
Permainan yang akan kita mainkan hari ini adalah 1000 gratis dan gratis sama dengan 1000. Jadi anak-anak dengarkan clue-nya. Clue-nya yaitu 1000 sama dengan gratis dan gratis sama dengan 1000. Paham? Paham, Ibu. Oke, jadi permainannya jika harga salak itu 1000 dan buah mangga itu 2000, maka harga kiwi berapa? Gratis, Bu. Gratis, betul sekali. Sepertinya anak-anak sudah mulai konsentrasi dan sudah mulai bisa fokus ya. Apakah kita bisa memasuki pembelajaran hari ini? Bisa, Ibu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dasar-dasar penulisan surat dinas dalam administrasi perkantoran. Lalu capaian pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep surat dinas. 2. Menjelaskan fungsi surat dinas, lalu mengidentifikasikan bagian-bagian surat dinas, menganalisis kesalahan dalam surat dinas, dan memberikan saran perbaikan sesuai dengan kaidah penulisan surat dinas. Selanjutnya, apakah ada yang tahu gambar apa yang ada pada layar? Surat menyurat, Bu. Betul sekali. Apakah di antara kalian ada yang pernah menerima atau melihat surat resmi yang diterbitkan oleh sekolah? Pernah, Bu. Baik, kira-kira surat apa yang kalian pernah lihat? Surat undangan. Terus saya pernah lihat surat rapat orang tua. Sama surat pemberitahuan kegiatan sekolah, Bu. Baik, coba kalau kau... Oke, sekarang menurut kamu apa yang membedakan surat dinas dengan surat pribadi? Kalau surat dinas itu digunakan untuk kepentingan resmi dan dan biasanya itu bahasanya baku. Tetapi kalau misalkan surat pribadi itu digunakan untuk keperluan pribadi, Bu, dengan bahasa yang lebih santai. Baik, tepat sekali. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi apa itu surat dinas. Jadi, surat dinas itu merupakan surat resmi yang dibuat oleh instansi, pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi, maupun perusahaan sebagai sarana komunikasi untuk kepentingan kedinasan atau administrasi. Lalu, ada ciri-ciri surat dinas. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa baku. Mengapa surat dinas itu wajib menggunakan bahasa baku? Karena pada saat kita membuat surat dinas, lalu kita mengirimnya kepada instansi lain atau kepada, misal sekolah memberikan surat dinas undangan, berupa surat undangan kepada wali murid. Kalau jika bahasa di dalam surat itu tidak baku, maka sekolah tersebut tidak akan terlihat seperti profesional. Malah seperti surat pribadi, itu tidak masuk ke dalam surat dinas, itu masuknya ke dalam surat pribadi. Lalu, yang kedua memiliki format dan struktur yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, menggunakan kop surat. Kop surat ini juga sebagai tanda pengenal bahwasannya surat tersebut adalah dikirim dari instansi kita atau nama perusahaan kita. Kemudian, adanya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, lalu bersifat resmi dan dapat dijadikan dokumen atau arsip. Kemudian ada juga fungsi surat dinas. Yang pertama, sebagai alat komunikasi antar instansi secara resmi. Lalu ada juga sebagai bukti tertulis di dalam suatu kegiatan. Lalu yang ketiga, sebagai bukti sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang keempat, sebagai arsip administrasi. Yang kelima, sebagai bentuk profesionalisme dalam suatu instansi.
Kemudian ruang lingkup pekerjaan yang menggunakan surat dinas itu seperti sekolah. Sekolah pasti menggunakan surat dinas juga. Kalau anak-anak pahami, jika anak-anak lihat juga pasti dari kalian tuh sering mendapatkan surat undangan, entah itu untuk orang tua rapat di sekolah, membahas nilai, ataupun pengambilan rapat, pasti ada yang namanya surat. Nah, di sekolah ini pasti pekerjaan yang menggunakan surat dinas. Yang kedua yaitu adanya di perusahaan. Jadi, ruang lingkup yang menggunakan surat dinas, kenapa di perusahaan, Bu? Karena jika anak-anak perhatikan, pasti perusahaan akan sangat membutuhkan surat dinas untuk kepentingannya. Misal, perusahaan butuh surat kerjasama antar perusahaan lainnya, maka akan dibutuhkan surat dinas. Kemudian ada juga kantor pemerintah, rumah sakit, bank, BUMN atau BUMD, lalu adanya organisasi, itu pasti membutuhkan surat dinas juga. Dan kemudian ada yayasan ataupun kantor-kantor lainnya pasti akan menggunakan surat dinas. Kemudian contoh profesinya, jika kita membuat surat dinas, profesinya apa aja sih, Bu? Nah, profesinya ada sekretaris ataupun staf administrasi, lalu tata usaha, administrasi perkantoran, arsiparis juga masih masuk ke dalam yang sering membuat surat dinas ataupun mengarsipkan dokumen-dokumen surat dinas tersebut. Kemudian ada juga customer service. Selanjutnya adanya struktur surat dinas. Di dalam surat itu pasti untuk membentuk suatu surat dinas yang baik dan benar akan ada struktural surat dinas. Yang pertama adanya kop surat. Nah, kop surat ini berisi logo instansi, lalu nama instansi, kemudian alamat, nomor telepon, dan email. Lalu yang kedua adanya pembuka. Pembuka di sini adalah nomor surat, lampiran, perihal, tanggal, dan alamat tujuan. Kemudian yang ketiga adanya isi surat. Nah, isi surat ini berisi adanya salam pembuka, lalu paragraf pembuka, isi pokok, dan penutup. Kemudian ada juga kaki surat, yaitu adanya jabatan, tanda tangan, nama terang, NIP, dan tembusan. Nih, contohnya Ibu perlihatkan ya. Jadi contohnya adalah seperti ini untuk contoh surat dinas. Kemudian yang Ibu pakai ini adalah contoh surat dinas di dalam suatu organisasi kampus. Lalu Ibu berikan contoh untuk struktur surat dinas. Ini ada yang namanya kop surat. Nah, kop surat itu seperti yang tadi sebelumnya sudah Ibu bilang, sudah Ibu bahas. Kop surat isinya ada apa aja sih, Bu? Nah, kop surat itu adanya logonya ini bisa menggunakan logo instansi, pastinya entah itu logo perusahaan atau logo sekolah. Kemudian adanya nama perusahaan atau nama instansi tersebut. Kalau di surat ini adanya nama Universitas Jenderal Astata PGRI dan Badan Eksekutif Mahasiswa, itu sebagai bentuk nama instansi tersebut. Kemudian adanya alamat. Alamat di sini adalah sekretariatnya, tempat beliau, tempat instansi tersebut berada, yaitu ada sekretariat, Jalan Raya Tengah, nomor, dan lain-lain. Kemudian ada nomor telepon dan email untuk sebagai catatan tambahan dan informasi tambahan. Lalu selanjutnya di pembuka adanya nomor surat. Nomor surat ini terdiri dari 029 garis miring Ketum garis miring BEM Unindra garis miring Romawi 2 dan garis miring 2026. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya ini adalah 029 itu sebagai angka yang melambangkan bahwasannya surat tersebut sudah dikeluarkan dengan yang ke-29. Jadi kalau jika anak-anak membuat surat untuk pertama kalinya, berarti yang ditulis yaitu 001, karena untuk pertama kalinya di dalam surat yang kalian buat dan mau kalian keluarkan, mau kalian kirim,
itu yang pertama kali, jadi ditulisnya 001. Karena ini adalah surat ke-29 yang ingin dikirim atau yang dikeluarkan, maka ditulisnya adalah 029. Lalu garis miring ketum atau ketua, karena di organisasi ini disebutnya ketum, jadi ketua umum. Tapi jika di misal di UNIF sendiri, Universitas Indraprasta PGRI, bisa dengan, kalau rektor dia disebutnya R. Lalu kalau misalnya perusahaan pun biasanya mengikuti dengan SOP yang ada. Nah, garis miring selanjutnya yaitu adanya BEM Unindra. BEM Unindranya ini adalah nama instansi tersebut atau nama perusahaan yang akan kalian buat atau yang kalian sedang jalani. Lalu garis miring Romawi 2. Romawi 2 ini adalah sebagai bentuk bulan, karena surat ini keluar dan dikirim dalam bulan Februari, maka disebutnya ditulisnya di dalam nomor surat adalah Romawi 2, harus menggunakan Romawi. Kemudian garis miring 2026 itu adalah tahun 2026, karena menggambarkan bahwasannya surat tersebut dikeluarkan atau dikirim pada saat bulan Mei dan dikeluarkan pada tahun 2026. Kemudian selanjutnya adanya lampiran. Lampiran ini opsional. Sebenarnya kalau jika anak-anak membuat surat ada lampirannya, maka ditulisnya satu lampiran. Tapi di sini contohnya itu adalah tidak menggunakan lampiran, jadi pada bagian lampirannya itu bisa di strip. Kemudian ada juga perihal. Perihal di sini adalah pemberitahuan kegiatan. Perihal atau hal dalam surat yaitu adalah maksud dan tujuan pembuatan surat kalian. Jadi jika kalian ingin membuat suratnya undangan, maka ditulisnya adalah perihalnya undangan. Kemudian ada juga di sini 5 Februari 2026 adalah tanggal saat surat tersebut dikeluarkan atau dikirim. Jadi karena dikirimnya di sini adalah tanggal 5 Februari, maka ditulisnya 5 Februari 2026. Kemudian ada juga alamat surat. Alamat surat ini seperti yang terhormat Prof. Dr. Haji Sumaryoto. Lalu ada jabatannya, Rektor Universitas Indraprasta PGRI di Jakarta. Jadi jika anak-anak ingin membuat surat dan tahu nama lengkap serta titelnya, maka ditulis langsung saja yang terhormat Prof. Dr. Haji Sumaryoto. Tapi jika tidak tahu nama lengkap dan gelarnya apa, bisa ditambahin mungkin seperti Bapak Sumaryoto atau Ibu sana gitu. Lalu jika masih yang memang tujuan pengiriman alamat surat kalian itu masih muda dan seperti belum mencapai umur bapak-bapak, bisa juga jabatan misal ke dalam DPM. Kalian ingin memberikan surat organisasi tersebut ke dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa, maka ditulisnya saudara jika pemimpinnya yang kalian ketahui adalah cowok atau laki-laki, tapi jika perempuan saudari. Ataupun ke orang yang tidak kalian ketahui juga tidak apa-apa. Kemudian rektornya, rektor ini sebagai jabatan dengan lalu rektor ini adalah jabatan dari Prof. Dr. Haji Sumaryoto tersebut. Jadi jika anak-anak sudah menuliskan yang terhormat namanya, kemudian jabatannya jangan lupa ditulis jika memang ada jabatan. Ataupun misalnya teman-teman anak-anak nggak tahu nih jabatannya apa, bisa ditulis nama perusahaannya aja. Lalu di Jakarta, nah di Jakarta ini juga menyesuaikan. Jika orang yang ingin kalian kirim surat tersebut ada di Bandung, ya anak-anak bisa tulisnya di Bandung. Tapi kalau misalnya anak-anak juga tidak tahu di mana keberadaannya, bisa menggunakan di tempat saja. Lalu sampai sini apakah paham? Paham, Ibu. Baik, alhamdulillah jika paham. Kita lanjut ya untuk selanjutnya, yaitu ke dalam isi surat. Isi surat di sini yaitu adanya dengan hormat sebagai salam pembuka, lalu sehubungan dengan diadakannya kegiatan di
UKM ini, dan hari serta tanggal, waktu, tempat itu sebagai isi dalam surat atau inti dalam suratnya. Pemberitahuan bahwa kegiatannya akan berlangsung. Kemudian ada juga demikian surat pemberitahuan ini kegiatan ini kami sampaikan itu sebagai salam penutup. Lalu pada saat penulisan surat juga anak-anak harus diperhatikan di bagian hari tanggal Rabu. Lalu ada 18 Februari 2026, jadi ditulis dulu harinya, terus koma, kemudian baru ditulis tanggalnya sampai tahunnya. Nah, selanjutnya itu di bagian waktu. Nah, waktu ini juga penulisannya tidak boleh asal ya anak-anak. Kenapa sih? Mengapa tidak boleh asal? Karena yang pastinya setiap perusahaan juga akan memiliki SOP sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam surat ini adanya penulisan waktu 08.00 WIB sampai dengan selesai. Kenapa harus ada WIB? Karena untuk penulisan waktu yang baik dan benar dalam sebuah struktural surat harus adanya WIB. Itu jika memang waktu yang dipakai menggunakan waktu bagian Indonesia Barat. Tapi kalau misalnya memang anak-anak membuat surat di dalam wilayah lain, itu menyesuaikan. Kemudian ada tempat juga. Tempat ini sebagai informasi bahwasannya kegiatan tersebut berlangsung di mana. Lalu untuk selanjutnya adanya hormat kami. Hormat kami ini masih masuk ke dalam kaki surat. Kaki surat juga ada tanda tangan. Di sini ada contohnya yaitu ketua umum, itu sebagai jabatannya dulu. Kemudian ada nama instansinya atau bisa juga nama perusahaan. Lalu adanya tanda tangan, dan di bawah tanda tangan ini ada yang namanya nama lengkap. Jadi nama lengkap pejabat tertinggi atau ketuanya itu ditulis. Kemudian di bawahnya, karena ini adalah contoh surat organisasi dalam kampus, jadi ada NPM karena ketua tersebut adalah seorang mahasiswa. Jadi NPM ditulis, tapi jika bukan surat dalam organisasi maka akan ditulis NIP ataupun nomor pengenal dari dari ketua tersebut. Jadi harus ditulis dulu nama jabatannya, lalu nama perusahaannya atau nama instansinya. Kemudian tanda tangan juga harus beserta dengan capnya. Kenapa harus pakai cap? Karena supaya lebih legal atau lebih legalitas kita terjaga. Kemudian adanya tembusan. Tembusan di sini kan ada wakil rektor bidang akademik, terus ketua dewan perwakilan mahasiswa. Di sini fungsi tembusan itu adalah sebagai pemberitahuan bahwasannya surat ini sudah terkirim kepada siapa saja, atau pemberitahuan salinan tersebut sudah diketahui oleh siapa saja. Karena di sini ada surat ini tertuju untuk ketiga instansi lainnya, jadi di sini tertulis nih bahwasannya surat ini sudah ada tembusannya, dan sudah untuk seperti wakil rektor itu sudah mengetahui. Lalu jadi selanjutnya itu adanya narah hubung. Narah hubung ini berisikan nama lengkap dengan nomor telepon tersebut. Nomor telepon di sini adalah sangat penting karena di sini adalah pemberitahuan bahwasannya jika orang yang kalian ingin kirim surat akan menanyakan beberapa hal selanjutnya atau menanyakan informasi yang lain, itu bisa menghubungi lewat nomor telepon yang sudah ada di surat. Jadi nomor teleponnya harus dicantumkan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke dalam analisis surat. Coba anak-anak perhatikan yang ada pada layar. Apakah suratnya ada yang berbeda atau tidak? Sudahkah menjadi surat yang baik dan benar? Ibu kasih waktu 5 menit untuk memperhatikan. Sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Sudah, baik. Coba siapa yang mengetahui kesalahan pertama yang ada dalam surat ini? Saya, Ibu. Iya, silahkan. Yang tidak ada di dalam surat itu
Kop suratnya Bu, tidak ada. Kop suratnya. Lalu siapa lagi yang bisa bantu Ibu untuk menjawab? Terus itu kan beda file. Baik, selanjutnya kita memasuki analisis surat. Coba diperhatikan anak-anak yang ada pada layar, apakah surat tersebut sudah menjadi surat yang baik dan benar? Coba dilihat, Ibu kasih waktu 5 menit untuk melihatnya dan menganalisis surat tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya? Apakah sudah? Sudah Ibu. Baik, siapa di sini yang bisa menjelaskan apa saja yang kesalahan apa saja yang ada pada surat tersebut? Saya Ibu. Silahkan. Bahwa yang tidak ada di dalam surat itu tidak ada logonya Bu. Iya, ada lagi? Terus nomor suratnya juga tidak lengkap. Kemudian apa lagi? Apa hanya dua itu saja? Tidak Bu, yang saya lihat itu ada 7. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan tidak ada logo, nomor surat tidak lengkap. Terus ada nama tujuan alamat yang terhormat. Itu ainulnya kurang tepat karena harus menggunakan nama lengkap. Dan jika mengirim kepada orang lain tanpa title itu bisa pakai saudari, bapak atau ibu, saudara, saudari. Terus selanjutnya itu dengan hormatnya huruf H-nya itu kecil. Ada lagi itu di bagian waktu. Seharusnya kan 10 WIB atau bisa pakai 10 sampai dengan selesai dan menyesuaikan kebutuhan lainnya. Terus itu ada hormat kaminya tidak ada, sama MPM atau NIP keduanya itu tidak ada dalam surat. Itu saja Bu. Baik, terima kasih. Betul sekali yang sudah temannya berikan penjelasan mengenai apa saja kesalahan apa saja yang ada dalam surat. Jadi yang kesalahan yang ada pada surat di sini yaitu yang pertama tidak adanya logo, kemudian nomor suratnya itu tidak lengkap. Di surat sebelumnya kan hanya 164 saja ya. Nah, seharusnya ada 164, terus nama ketua, surat ketuanya jangan lupa dicantumkan. Kemudian nama instansinya, terus bulan apanya, dan tahun berapa itu harus dicantumkan. Kemudian yang terhormatnya juga harus lengkap dengan hormat, terus waktunya harus diperhatikan lagi, cara tatanan penulisannya. Kemudian hormat kaminya itu juga menjadi hal yang wajib karena sebagai tanda hormat kami yang membuat surat untuk diberikan. Kemudian tanda tangannya itu ada di NIP-nya. Lalu sampai saat ini apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi atau anak-anak masih ada yang belum dipahami nih? Boleh silahkan tanya ke Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada, baik. Jika tidak ada, alhamdulillah sekali jika anak-anak sudah mengerti, Ibu senang mendengarnya. Menurut kalian, apakah materi tentang surat dinas pada hari ini dapat dipahami dengan baik? Sudah Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya yaitu surat dinas merupakan media komunikasi resmi yang digunakan dalam kegiatan administrasi suatu instansi. Penulisannya harus memperhatikan struktur yang baik dan benar, penggunaan bahasa yang baku, serta tata penulisan yang sesuai dengan ketentuan agar informasi dapat tersampaikan secara jelas dan profesional. Dengan memahami cara penyusunan surat dinas yang tepat, peserta didik diharapkan mampu menerapkannya dalam lingkungan sekolah maupun dunia kerja sebagai calon tenaga administrasi yang kompeten. Baik, terima kasih banyak anak-anak atas pendapatnya yang sudah disampaikan dan terima kasih sudah mau mendengarkan
pembelajaran pada hari ini dan memahaminya. Jika ingin ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ibu melalui WA ataupun telepon jika memang urgent ingin memberitahukan atau ingin belajar bersama. Baik anak-anak, terima kasih banyak yang sudah menyampaikan pendapatnya dan sudah mau aktif di kelas hari ini. Untuk anak-anak yang belum memahami, tidak apa-apa, nanti kita belajar lebih dalam lagi secara pelan-pelan. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan praktik membuat suratnya di dalam lab ya. Jadi untuk materi hari ini silahkan dipelajari lebih dalam lagi, dipahami. Jika memang tidak paham, boleh tanya ke teman yang memang paham ataupun langsung tanya ke ibu, itu tidak apa-apa. Ibu juga ingin mengapresiasi keaktifan kalian selama pembelajaran. Kalian berani menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan menganalisis contoh surat dinas yang baik. Semoga semangat belajar seperti ini dapat terus kita pertahankan dan ilmu yang kita dapatkan akan selalu bermanfaat di kemudian harinya. Baik, untuk hari ini kita telah belajar mengenai pengertian surat dinas, lalu fungsi-fungsi surat dinas, ciri-ciri dan struktur surat dinas, serta menganalisis contoh surat dinas yang masih mengandung kesalahan. Kemudian semoga materi yang kita dapat hari ini dapat dipelajari di kemudian hari agar menambah wawasan kalian dan bermanfaat bagi kalian sebagai bekal di dunia kerja nanti. Jadi kalian bisa memahami terlebih dahulu bagaimana sih cara membuat surat dinas yang baik dan benar. Sebagai tindak lanjutnya, silahkan kerjakan tugas yang telah Ibu berikan dan pelajari kembali materi hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan praktik membuat surat. Jangan lupa ya anak-anak, kita akan membuat surat dinas di dalam lab. Jadi anak-anak akan praktik langsung membuat surat dinas yang baik dan benar itu seperti apa di dalam lab komputer. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan materinya pada hari ini. Karena sesi pembelajaran pada hari ini sudah selesai, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Canisa dan terima kasih pada anak-anak semua. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.